Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Welcome back to my channel Zulisins Life. Terima kasih ya pemirsa karena kemarin sudah menyimak cerita-cerita saya sebelumnya. Dan saat ini saya ingin melanjutkan mengenai umroh gratis yang saya dapatkan dari film Ketika Cinta Bertasbih. Nah pemirsa, jadi waktu pas saya mau berangkat kan saya dalam kondisi sakit ya, saya muntah darah seperti itu. Jadi waktu sebelum saya berangkat saya sempat periksa ke rumah sakit, saya ronsen, kemudian saya minum beberapa obat ya. Beberapa minggu saya minum itu ternyata belum signifikan perubahannya dan saya masih dalam kondisi yang lemah begitu, yang dalam kondisi yang sangat tidak enak seluruh badan begitu. Belum ketahuan ya penyakitnya apa, tapi didiagnosa waktu itu sakit bronkitis seperti itu. Nah saya tetap pada keyakinan bahwa saya harus berangkat umroh bagaimanapun caranya. Dan akhirnya waktu dalam kondisi sakit pun saya tetap mengurusi membuat paspor ya. Waktu itu saya harus ke Semarang ya pemirsa, dari Magelang saya harus ke Semarang dan diantar oleh ibu saya. Dan alhamdulillah saat melakukan proses pembuatan paspor pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tetap wirawiri ya, pontang-panting ke sana kemari untuk menyiapkan administrasi demi kelancaran saya berangkat ke sana ya pemirsa, ke Mekah begitu. Saya tetap berusaha semaksimal mungkin, dan meskipun saya masih dalam kondisi yang lemah, saya tetap pada keyakinan bahwa suatu saat nanti saya pasti akan sembuh begitu. Meskipun dari rumah sakit mendiagnosa waktu itu saya sakit bronkitis gitu, tapi saya sudah pemirsa ya, sampai menjalani pengobatan alternatif juga belum ada hasil yang cukup signifikan juga pemirsa. Jadi saya juga ke medis, ke non medis juga, tapi memang belum ketemu penyakitnya apa. Nah jadi waktu itu saya alhamdulillah sudah menyiapkan semua dokumen dan administrasi yang berkaitan dengan keberangkatan saya umroh. Dan waktu itu saya harus menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Kita berkumpulnya di Jakarta dan kita berangkat dari sana. Jadi kebetulan waktu itu saya juga belum punya sanak family di Jakarta pemirsa. Saya nekat aja cari beberapa kenalan teman. Alhamdulillah ternyata waktu pas saya ngelamar kerja waktu itu ya di daerah Magelang, saya sempat menyimpan nomor teman saya itu. Nah teman saya ini kebetulan dapat suami dan tinggal di Jakarta. Saya mencoba menghubungi, ternyata alhamdulillah nyambung, dan memang benar dia tinggal di Jakarta dan saya ditawari untuk tinggal di sana sementara waktu. Jadi saya transit gitu ya pemirsa, tinggal 2 malam gitu ya di rumah teman saya itu. Alhamdulillah. Terus kemudian berangkatlah saya pemirsa, dengan teman-teman saya, dengan 10 pemenang dari Ketika Cinta Bertasbih 2 sekaligus 10 pemenang dari Ketika Cinta Bertasbih yang ke-1. Jadi yang session 1 dengan session 2 itu digabung berangkatnya. Jadi totalnya ada 20 orang pemenangnya. Berikut juga dengan artis di Mbak Oki Stiana Dewi dan juga Andi Arsil. Alhamdulillah kami berangkat ya pemirsa dengan menggunakan pesawat Arabian Airlines. Rasanya bahagia sekali ya mendapatkan hadiah. Waktu itu senilai 22 jutaan ya, waktu pas tahun 2010 ya, senilai 22 juta, tapi dalam bentuk umroh begitu ya, nggak boleh diuangkan ya pemirsa. Kalau kita misal tidak bisa, saya nggak bisa berangkat, saya bisa menunjuk ibu saya atau saudara saya untuk mewakilkan saya, untuk menggantikan saya berangkat umroh. Jadi nggak bisa diuangkan ya pemirsa, harus dalam bentuk umroh. Sesampainya di sana ya pemirsa, kami ke Madinah dulu dan bahagia sekali bisa melihat makam Rasulullah SAW
terharu sekali karena saya yang benar-benar belum ada biaya sepeser pun, tapi Allah benar-benar memberikan saya kesempatan dan kemudahan untuk dipilih gitu ya, untuk merasakan bagaimana sih umroh itu gitu ya. Luar biasa, terharu, sampai saya pun juga tidak ingat ya, saya dalam kondisi sakit, saya dalam kondisi lemah itu tiba-tiba hilang seketika. Yang saya rasakan adalah rasa semangat yang luar biasa, karena sangat bahagia sekali bisa mendapatkan momen yang langka ya, yang tidak semua orang dapatkan. Nah, 3 hari kami di Madinah, terus kemudian kami lanjut ke Mekah. Alhamdulillah dari tim Cinema Art memberikan apresiasi yang luar biasa pula ya untuk kami para pemenang lomba menulis kesan dan pesan film Ketika Cinta Bertasbih. Kami diberikan fasilitas untuk tinggal di Hotel Grand Zamzam ya, hotel yang tertinggi di Mekah ya pemirsa. Luar biasa sekali, kami tinggal waktu itu di lantai 12 kalau tidak salah pemirsa. Jadi di lantai 1 sampai lantai 12-nya itu isinya pusat perbelanjaan ya pemirsa. Jadi yang setelah lantai 11 itu baru kamar hotel. Alhamdulillah luar biasa, senang banget bisa merasakan hotel yang mewah seperti itu. Dan pemirsa, saya dan teman-teman berusaha untuk menjalankan ibadah umroh semaksimal mungkin. Kami ya menangis semuanya ya, terharu ya pemirsa, terutama waktu itu saya juga ya bisanya menangis lah pemirsa, bisanya menangis di sana itu karena sangat-sangat bahagia, terharu gitu ya. Jadi sampai saya juga lupa kalau saya itu dalam kondisi sakit. Dan pas mau pulang kita di hari yang ke-7 ya pemirsa, kita mau pulang dan dari tim umroh harus mengadakan umroh wada, umroh perpisahan begitu ya. Nah, tapi ternyata sehari sebelum saya melakukan umroh wada itu tiba-tiba saya itu muntah darah ya pemirsa. Saya muntah darah di kamar banyak sekali ya pemirsa, sampai darahnya itu nyiprat ya, muncrat kemana-mana, ke kaca, kemudian ke lantai, ke wastafel, sangat-sangat banyak. Dan kalau misal diukur itu bisa sampai 1 gelas penuh ya pemirsa. Dan itu darahnya itu kotor, kayak ati ayam itu loh pemirsa. Ati ayam itu ada gumpalan-gumpalan seperti itu. Saya juga sampai ketakutan, sampai Ustadz pembimbing umroh itu sampai bertanya kepada saya, Mbak ini sakit liver ya begitu. Saya nggak tahu Ustadz, saya katanya bronkitis, tapi kok kayak gini ya Ustadz, muntahnya nggak bisa berhenti pemirsa. Dan itu darah banyak sekali, dan rasanya saya sampai ya Allah, ini apakah saya masih panjang umur atau sampai di sini saja. Saya sampai berpikir seperti itu pemirsa. Saya sampai ya Allah, Ustadz, apa saya dibawa ke rumah sakit aja ya Ustadz? Nah, Ustadz agak terdiam karena mungkin berpikir bahwa proses administrasi dan lain sebagainya untuk membawa saya ke rumah sakit juga nggak mudah ya pemirsa. Harus apalagi bukan dari warga di situ ya, jadi harus melalui serangkaian administrasi yang panjang begitu. Jadi saya langsung diberikan air zam-zam, suruh istirahat sebentar, istirahat, duduk dulu di situ. Jadi nggak usah mikirin serangkaian ibadah umroh dulu lah gitu ya, istirahat dulu. Kemudian Pak Ustadz itu memberikan doa ya, menuliskan doa, namanya Ustadz Taufik ya. Terima kasih Ustadz Taufik Faizin yang memberikan saya motivasi, kemudian suruh mengamalkan doa begitu. Nah pemirsa, alhamdulillah muntahnya sudah berhenti begitu. Saya tetapi tetap masih takut ya, karena sewaktu-waktu pun juga bisa muntah darah lagi di situ gitu ya. Saya takut gitu, jadi perasaan saya tuh was-was gitu ya. Jadi rasanya itu langsung lemes, kemudian badan itu
Kalau untuk berjalan sebentar rasanya lelah, jadi cepat lelah, letih, lesu. Jadi saya bertanya-tanya, ini saya sakit apa sih kok sampai muntah darah seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah meskipun saya nggak bisa mengikuti serangkaian umroh yang benar-benar sempurna, tapi ya nggak apa-apa, Allah Maha tahu ya, karena saya dalam kondisi sakit seperti itu dan tidak bisa saya paksakan ya pemirsa. Dan kami pun pulang kembali ke Indonesia. Ada rasa yang luar biasa yang sampai saat ini membekas ya, meskipun sudah tahun 2010 gitu ya pemirsa, sudah 10 tahun yang lalu, tapi saya tidak akan pernah lupa begitu ya pemirsa. Jadi cerita saya waktu pas sakit itu dan saya pulang dari umroh ya pemirsa, saya langsung sempat muntah beberapa kali, muntah darah lagi pemirsa, muntah darah beberapa kali. Dan waktu itu ada erupsi Merapi pula ya, jadi rumah saya itu dekat dengan Gunung Merapi, erupsi Merapi, dan saya sama ibu saya dan keluarga saya, adik saya harus mengungsi begitu. Dan kami mengungsi di rumah simbah saya di Jogja. Alhamdulillah di situ diberikan jodoh kesembuhan, dan saya di dekat rumah simbah saya di Jogja itu ada yang namanya BP4, yaitu Balai Pengobatan Paru-Paru ya pemirsa. Di situ saya rongsen, dan kebetulan di BP4 itu sedang ada layanan kesehatan gratis untuk korban bencana alam Merapi. Nah pemirsa, akhirnya di BP4 itu kan layanan gratis untuk korban bencana alam Merapi ya, erupsi Merapi. Dan saya di situ rongsen, ternyata hasilnya itu adalah saya sakit paru-paru pemirsa. Jadi saya pun dikasih resep obat selama 6 bulan full, tidak boleh putus, nggak boleh sehari lupa minum, jadi harus minum terus selama setiap hari selama 6 bulan begitu. Jadi saya lakukan pengobatan rutin itu, alhamdulillah selama 6 bulan itu saya rongsen lagi, check up lagi ke BP4, ke Balai Pengobatan Paru-Paru, dan alhamdulillah kata dokter hasilnya menunjukkan bahwa paru-paru saya sudah bersih begitu. Jadi ya intinya apa ya pemirsa ya, saya mendapatkan hadiah umroh itu adalah sesuatu hadiah yang luar biasa sekali. Tapi di sisi lain saya juga mendapatkan ujian sakit yang luar biasa ya pemirsa, yang apa ya, butuh kesabaran, butuh mental yang kuat. Karena kalau penyakit paru-paru itu kan takut ya pemirsa, orang juga mungkin khawatir begitu ya, nanti takut ketularan atau apa begitu. Jadi saya juga tidak menduga bahwa saya ternyata sakit paru-paru begitu ya, sampai muntah darah banyak sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Bersyukur sekali kepada Allah dengan dua hadiah yang luar biasa ya, hadiah umroh, kemudian diberikan rezeki sakit itu ya. Jadi dua hal itu yang berbarengan saya lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa dan harus saya syukuri, dan harus bisa saya ambil hikmah dari setiap episode perjalanan yang saya lalui. Begitu ya pemirsa, terima kasih sudah mengikuti serangkaian cerita part 1 dan part 2-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.